Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risalatul Munawwaroh dengan NIM 25113085 dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Sunan Gresik. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Filsafat Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Husnul Zuhad MPD. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang struktur ilmu. Pengertian ilmu berasal dari bahasa Arab alima ya'lamu ilman, yang artinya mengerti atau mengetahui atau memahami. Sedangkan pengetahuan adalah segala yang diketahui oleh manusia. Nah, tidak sedikit dari kita yang memahami bahwa ilmu dan pengetahuan itu artinya sama atau seringkali digabungkan menjadi ilmu pengetahuan. Tetapi sebenarnya ada perbedaan dalam ilmu dan pengetahuan. Tidak semua pengetahuan itu disebut ilmu. Karena apa yang diketahui manusia itu tidak semuanya benar. Perlu dipastikan dan mungkin hanya kebetulan benar. Nah, proses pengetahuan menjadi ilmu itu harus melalui prosedur yang dinamakan dengan metode ilmiah. Jadi, metode ilmiah adalah prosedur supaya pengetahuan bisa dikatakan sebagai ilmu. Metode ilmiah terdiri atas teori, hipotesis, logika atau penalaran, kemudian ada data informasi, pembuktian, evaluasi, dan paradigma. Yang pertama, teori. Teori yang dimaksud di sini adalah penjelasan mengenai gejala yang terdapat dalam dunia fisik. Contoh teori ada teori belajar, ada teori pembentukan bumi, banyak ya teori ini tentang sesuatu yang menyatakan kejelasan dunia fisik. Kemudian setelah teori ada hipotesis. Hipotesis itu dugaan tentang teori tersebut yang akan kita teliti. Jadi hipotesis adalah pernyataan sementara tentang yang diajukan dalam bentuk dugaan atau teori. Setelah ada teori dan juga hipotesis, selanjutnya ada logika atau penalaran. Dan penalaran ini akan mensinkronkan antara teori dan juga hipotesis yang sudah kita buat. Lanjut, setelah penalaran atau logika ada data informasi. Data informasi, kita harus mengumpulkan data, mengumpulkan informasi dan mengumpulkan fakta untuk membenarkan atau memperkuat hipotesis yang kita buat. Setelah data dan informasi, selanjutnya ada pembuktian. Kita buktikan hipotesis tadi dengan adanya data dan juga pembuktian dengan alat atau dengan percobaan. Setelah pembuktian ada evaluasi. Evaluasi adalah proses berkelanjutan tentang pengumpulan dan penafsiran informasi untuk menilai keputusan-keputusan yang dibuat dalam merancang suatu sistem pengajaran. Setelah ada evaluasi, terakhir ada paradigma. Apa itu paradigma? Secara umum, paradigma adalah seperangkat keyakinan atau dasar yang menuntut tindakan seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu tadi tentang metode ilmiah. Proses di mana suatu pengetahuan melalui metode ilmiah sehingga menjadi ilmu. Kemudian setelah jadi ilmu nanti bisa menjadi suatu bidang keilmuan, pendidikan, dan seterusnya. Nah, posisi filsafat dalam struktur ilmu tadi di mana filsafatnya? Nah, filsafat itu dalam struktur ilmu terletak pada cara memperoleh pengetahuannya. Menurut Profesor Dr. Ahmad Tafsir dalam bukunya Filsafat Ilmu menguraikan tentang filsafat dalam struktur ilmu. Nah, ketika kita belajar filsafat pasti akan menemui yang namanya ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi. Apa itu ontologi, epistemologi, dan
aksiologi, ontologi. Ontologi berasal dari bahasa Yunani ontos dan logos. Ontos artinya ada dan logos artinya ilmu. Jadi ontologi adalah ilmu yang mempelajari tentang keberadaan, mempelajari tentang hakikat sesuatu benar-benar ada atau tidak ada. Plato mengatakan bahwa hakikat sesuatu itu sejatinya ada di alam idea. Semisal contoh mudahnya, ketika seseorang ingin membuat lemari misalnya, itu sebenarnya hakikatnya lemari, gambarannya lemari itu sudah ada di alam idea sebelum membuat itu gambarnya sudah ada di alam idea. Refleksikan ke dalam bidang keilmuan atau misal suatu program studi pendidikan Islam. Kalau dikaji secara ontologi, apakah pendidikan Islam itu benar-benar ada atau hanya namanya saja pendidikan Islam? Ternyata isinya pendidikan secara umum. Apakah seperti itu? Nah, itu dikaji secara ontologi. Apakah pendidikan Islam itu ada atau tidak ada? Selanjutnya, dikaji secara epistemologi. Apa itu epistemologi? Epistemologi juga berasal dari bahasa Yunani, episteme dan logos. Episteme artinya pengetahuan, logos artinya ilmu. Epistemologi adalah ilmu yang mempelajari tentang pengetahuan atau bagaimana cara mendapat pengetahuan, bagaimana cara mewujudkannya. Kalau dari contoh pendidikan Islam tadi, bagaimana pendidikan Islam itu diperoleh, ilmunya seperti apa? Kalau dikaitkan dengan lemari tadi, kalau di ontologi membahas apa itu lemari, kalau di epistemologi bagaimana cara membuat lemari. Pasti caranya setiap orang beda-beda ya. Seperti itu di aliran epistemologi atau aliran filsafat itu pasti juga mempunyai cara berbeda-beda untuk menentukan sumber keilmuan. Contohnya ada aliran empirisme. Aliran empirisme itu mengatakan bahwa sumber pengetahuan manusia berasal dari indrawi, secara indera manusia. Tapi sayangnya indera manusia itu mempunyai banyak kelemahan. Sedangkan aliran rasionalisme mengatakan bahwa sumber pengetahuan manusia itu berasal dari akal pikiran secara rasionalis. Nah, keduanya ini sangat dipercaya atau sudah dibenarkan dan disepakati menjadi dasar pokok dalam menentukan karya ilmiah itu bisa dipertanggungjawabkan atau tidak dalam menentukan epistemologi suatu karya. Artinya karya ilmiah bisa dikatakan dapat dipertanggungjawabkan apabila bisa dikaji secara epistemologi, yaitu secara empiris dan rasionalis. Yang ketiga ada aksiologi. Aksiologi berasal dari dua kata, aksio dan logos. Aksio artinya nilai, logos artinya ilmu. Aksiologi artinya ilmu yang membahas tentang nilai sesuatu atau kegunaan kebermanfaatan sesuatu. Kalau disambungkan dengan pendidikan Islam tadi, mengapa ada pendidikan Islam? Pasti jawabannya karena untuk gini dan seterusnya. Berarti kan itu membahas tentang kebermanfaatan sesuatu. Mengapa ada lemari? Untuk menyimpan baju dan seterusnya. Itu yang dikaji dalam aksiologi. Nah, teman-teman, jadi kesimpulannya adalah ilmu berasal dari pengetahuan manusia yang melalui proses metode ilmiah berupa ada teori, hipotesis, logika, data informasi, pembuktian, evaluasi, dan paradigma tadi, sehingga bisa disebut ilmu. Pengetahuan ilmiah adalah pengetahuan yang bisa dipertanggungjawabkan dan dapat dikaji melalui ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, kenapa sih kita di zaman sekarang atau khususnya saya ya sebagai mahasiswa dalam prodi pendidikan guru harus mengkaji filsafat pendidikan? Apa maknanya untuk calon pendidik seperti saya dan teman-teman? Nah, ternyata mengkaji filsafat pendidikan ini tujuannya untuk
memahami dari tujuan pendidikan itu sendiri, membentuk identitas yang profesional sehingga dapat merancang pembelajaran yang efektif. Ini membantu kita calon pendidik untuk mengembangkan prinsip-prinsip pengajar, menyesuaikan metode dan filosofi pribadi, serta membangun koherensi antara keyakinan dan tindakan di dalam kelas. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih karena telah mendengarkan dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.